Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas nih mengenai aplikasi Android yang bisa membantu kita menghemat waktu. Teman-teman, di sini saya mau berbagi tips and trik perihal keyboard yang saya rekomendasikan untuk di HP Android kalian. Jadi saya sendiri sudah pakai dan saya sekedar berbagi informasi aja karena menurut saya aplikasi ini oke, gratis dan bisa membantu. Jadi nama aplikasinya adalah Bobble Keyboard. Teman-teman bisa cari di Play Store. Nah, nama aplikasinya ini ya, Bobble Indic Keyboard. Nah, kita masuk ke settingnya aja. Jadi ini saya sudah coba login, tidak bisa login, tapi nggak masalah ya. Ini saya sudah coba login, nggak bisa nih. Nggak masalah, nggak perlu login. Jadi kita perlu ke keyboard settingnya setelah download. Ini setting-settingnya ini boleh kalian telusuri satu persatu. Pertama adalah kita bisa menambahkan bahasa. Jadi kalau teman-teman bilang, Pak Petrus saya udah pakai Samsung Keyboard, itu juga oke. Pak Petrus saya sudah pakai Google Keyboard, iya itu juga bagus. Tapi di sini saya mau berbagi Bobble Keyboard ini kenapa saya rekomendasikan, karena saya sudah mencoba Samsung Keyboard dan saya sudah mencoba juga Google Keyboard. Nah, di sini kita bisa nambah bahasa. Lalu apa Pak Petrus bedanya? Bobble Keyboard ini ada fitur yang menurut saya belum ada nih di aplikasi keyboard lainnya, yaitu di bagian sini nih, additional setting, lalu text replacement. Jadi di text replacement ini kita bisa menuliskan kata shortcut dan kata yang akan digantikan dengan shortcut tersebut. Seperti ini nih contohnya nih. Jadi saya sudah ketikkan, kalau saya ketik P, J, X, itu maka di bagian sini nih teman-teman perhatikan yang di tengah-tengah keyboard saya, itu ada kata penggantinya. Jadi ini menurut saya keren banget, berguna banget untuk mempersingkat atau menghemat waktu kita. Jadi kalau ada kata-kata yang sering kita gunakan, seperti contohnya nih nomor HP saya nih, saya sering bagikan nomor HP saya. Jadi saya tinggal ketik H, P, lalu X, dan di bagian keyboard saya paling atas sudah ada kata atau kalimat rekomendasi atau text replacement-nya. Dan ini bisa dipakai untuk apapun, misalnya untuk seperti ini nih, alamat email, alamat website dan sebagainya. Yang ini memang sih ada fitur ini di WhatsApp Business sudah ada, tapi ini buat melengkapi. Dan di keyboard ini pun juga ada yang namanya search suggestion. Jadi di search suggestion ini pada saat kita mengetik dia akan memberikan kata yang bakal dituliskan. Nah, di sini saya akan berikan contoh jika kita sudah pernah menuliskan sesuatu dan kita mau menuliskan kata itu ulang atau kalimat itu ulang, itu sudah tercatat dan kita sudah diberikan yang namanya word suggestion. Jadi saya di sini sudah mengetikkan kata atau kalimat saya mau pergi ke sekolah. Jadi begitu berikutnya saya mengetikkan SA, baru SA aja di sini sudah ada pilihan saya. Jadi saya tidak perlu mengetikkan saya tinggal pilih dari suggestion yang di atas. Dan di sini sudah ada maunya juga, mau. Di sini sudah ada perginya juga ke. Kalau sekolahnya mungkin kita mesti ketik lagi nih. Nah, mungkin dia belum terlalu pinter nih. Jadi ini ada AI-nya. Dan yang lebih kerennya lagi di keyboard ini, kita bisa mengatur nih. Kalau kalian perhatikan di bagian sini nih, ini kita bisa mengatur shortcut-shortcutnya. Ada ini untuk record audio. Jadi ini bisa mengetikkan kata atau kalimat dengan audio. Ya mungkin ini fitur ini ada ya di keyboard lain. Kita bisa mengganti juga bentuk fontnya kita. Ini untuk yang suka ala-ala aja nih. Misalnya kita ganti dengan typewriter. Tuh sekolahnya langsung muncul lagi. Nah, font kita akan berubah dan yang kerennya bukan cuma berubah di sisi kita, tapi juga berubah di sisi teman lawan bicara kita. Lalu yang berikutnya yang nggak kalah keren, misalnya kita sudah mengcopy ini. Di bagian yang sini nih, ini saya pasang clipboard. Clipboard ini ada dua pilihan. Ada AI keyboard dan ada shortcuts. Shortcuts ini berbeda dengan text replacement atau yang tadi di setting. Ini kita bisa menambah shortcut lain yang sama sekali berbeda. Misalnya di sini kita add new shortcut dan kita misalnya ketikan yang tadi tuh misalnya hal yang penting deh, alamat email kita misalnya kita isikan alamat email kita, dan ini saya tes ya bisa berapa banyak ya. Nah, ini bisa banyak nih.
Jadi misalnya mau tulis alamat rumah pun bisa nih. Wih, bisa panjang sekali. Jadi misalnya kita di sini sudah menyimpan alamat rumah kita nih. Misalnya di sini bukan alamat email dah, alamat rumah. Nah, misalnya begitu ya. Lalu kita simpan. Jadi berikutnya misalnya ada yang tanya alamat rumahnya di mana. Kita nggak perlu ngetik panjang-panjang. Kita cuma perlu cari icon yang ini. Kita klik icon yang ini. Kita klik alamat rumah kita yang di sini. Jebret, langsung terkirim. Langsung ada dan kita bisa langsung kirim. Semudah itu teman-teman. Nah, ini bisa kita customize. Jadi ini kita mau hapus atau kita mau edit bisa. Jadi ini mempersingkat dan memperhemat waktu ya. Bahkan dia udah bikinin tuh emoji segala macam. Coba kita ngetes ya. Oh gitu, big emoji. Jadi ini keyboardnya udah bisa dibilang AI keyboard ya. Cuma yang ini saya belum paham nih yang video. Jadi ini kita bisa customize juga bagian. Misalnya kita mau customize, kita tinggal klik tombol yang ini nih, kita klik tombol yang itu, lalu kita yang ini video saya mau buang, nggak penting. Saya mau ganti dengan misalnya translate sama ini my shortcut apa ya? My shortcut deh. Nih ada Teams juga, tim apa ya? Oh, kita bisa mengganti tim juga. Kalau saya nggak perlu neko-neko, saya warna abu-abu atau gelap aja nih. Kalau teman-teman pengen ala-ala ada backgroundnya warna-warni atau pemandangan silakan. Nah, jadi coba saya ngetes di sini oh gitu, my shortcut langsung nggak pakai berapa klik. Kalau di sini kan harus klik satu, lalu kita bisa pilih mau yang mana. Tapi di sini langsung. Oh, keren. Kalau translate misalnya I want to go to school. Lalu kita mau translate nih. Nah, begitu kita mau translate, kita tinggal klik aja di sini. Jadi di sini keyboardnya sudah AI. Translate to-nya kita bisa pilih, misalnya Indonesia. Misalnya kita balikin dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, begitu kita sudah menuliskan kalimatnya, kita tinggal pilih aja translate, lalu di sini kita sudah pilih English. Dan di sini bukan cuma English, di sini ada Spanish juga. Tuh, jadi kita tinggal ketik di sini, dia langsung keluar bahasa Spanyolnya. Ini canggih ya keyboardnya ya. Bisa untuk pekerjaan, bisa juga untuk have fun. Maksudnya gimana? Di sini kita bisa masukin wajah kita sebagai stiker, lalu kita bisa pakai emoji. Ini ada Umoji. Ini berhubung kita nggak bisa login, jadi nggak perlu banget kayak beginian. Kalian juga nggak perlu pakai link referral segala macam karena nggak bisa login. Di sini saya pure mau berbagi aja. Dan di sini kalau kalian perhatikan ada icon stiker. Kita klik. Dan di sini ada nih stiker-stiker yang lucu-lucu, dan yang kerennya lagi kita bisa bikin stiker instan pakai kalimat kita. Misalnya hai sayang gitu ya, misalnya ya hai sayang. Di sini kalau kalian perhatikan di sini ada yang berwarna-warni nih, warna hijau. Begitu kita klik ada stiker dengan kalimat yang kita buat dan bisa ditambahkan dengan gambar segala macam. Misalnya kita pilih yang hijau, langsung dong jadi stikernya. Dan ini beneran sesuai dengan yang kita buat. Jadi kita bisa bikin kaget nih pasangan kita atau orang lawan bicara kita tulis misalnya siapa namanya? Surti misalnya. Surti lagi ngapain misalnya gitu ya. Dan begitu kita klik di sini, jebret, jadi stikernya teman-teman. Pastinya Surti bakal kaget. Ih, kok Bambang pinter ya, bikin stikernya cepet banget ya, gitu. Bahkan ini langsung ada emoticon apa nih, ngeri kali. Dan di sini juga ada emoji yang gede nih. Misalnya kita lagi patah hati, lagi ngobrol, terus kita mau kasih gambar hati yang kebelah nih kayak begini. Dan di sini kalian bisa ganti. Cara ganti keyboardnya gampang ya. Di bagian bawah ini saya nggak kelihatan ya sini ya. Di bawahnya sini kita bisa pilih keyboard. Nanti tinggal pilih aja bubble keyboard. Di bagian language-nya juga teman-teman bisa menambahkan bahasa daerah nih. Bahasa Jawa, Sunda, Madura, Batak. Oh, banyak banget ya ini ya. Nah, di sini saya sudah memakai bahasa Indonesia. Jadi di bagian setting banyak sekali yang bisa kita explore teman-teman. Kita bisa customize top bar-nya juga, kita bisa autocorrect-nya juga bisa kita aktifkan atau diagresifkan. Tampilannya kita bisa atur juga mau yang tinggi atau ekstra tinggi atau gimana. Kalau saya cukup yang tinggi aja. Lalu vibration juga bisa di on off, dan di sini ada keyboard pop up juga. Mau di on bisa, off bisa, cuman saya nggak terlalu penting jadi saya off kan. Keyboard border saya on kan biar lebih kelihatan.
Dan ini top keys juga bisa dipilih, dan sound juga saya off-kan. Dan di sini ada stiker atau gift suggestion. Dan paling atas itu kita bisa pilih mau number atau emoji. Saya pilih number aja karena bagi saya lebih penting number. Kalau emoji bakal seperti itu tuh, teman-teman bisa melihat, dan bisa pilih dynamic juga. Dan di sini ada story of the day notification, ini kayaknya nggak penting, saya off-kan aja deh. Lalu ada bubble coin animation, dan ini pop text suggestion dan smart compose additional setting. Dan di sini ada show word suggestion, show context suggestion, show word prediction, dan ini ada faster typing. Saya on-kan semua. Dan di sini juga bisa smart service setting, saya nggak aktifkan yang recommended apps, nggak penting kayaknya. Dan yang bawah-bawah saya matikan. Nah, jadi segitu aja informasi mengenai Bobble Keyboard. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa nih bagikan ke teman-teman kalian lainnya. Sampai jumpa di video lain. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati. You can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one. Alliance. We assure your love and